Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya kali ini ingin berbagi mengenai bagaimana cara mendesain agar di sekolah kita ataupun di kelas kita itu bisa terdapat sebuah aplikasi yang terpadu. Jadi sedikit ingin mencontohkan, ini yang mengantarkan saya sebagai juara nasional apresiasi GTK tahun 2023 kategori kepala sekolah inovatif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuatnya, mulai dari awal sampai kita mengeksekusinya, gitu Bapak Ibu sekalian. Caranya sangat sederhana sekali, namun yang perlu dipahami adalah bahwa ini itu kaitannya dengan ide dan kebutuhan kita di sekolah. Saya contohkan, saya membuat di dua sekolah saya yang berbeda. Sekolah saya yang pertama di tahun 2023 yang lalu, sekolah sebelumnya itu SD Negeri 9 Pontianak Utara, saya buat seperti ini. SID SDN 09. Nah, ini yang di SD yang baru. S.ID SDN 09 Pontianak Utara. Nah, jadi ini adalah hasil pengembangan saya yang alhamdulillah menghantarkan sebagai juara apresiasi GTK tahun 2023 kategori kepala SD inovatif. Jadi ini misalkan isinya tentang profil sekolah yang langsung terkoneksi ke Dapodik, misalkan langsung terkoneksi begini. Nah, kemudian data monet BKP SDM, kurikulum sekolah, program kerja sekolah, galeri sekolah, gitu kan, dokumentasi kegiatan kita di sekolah, kemudian perangkat pembelajaran guru, semua perangkat pembelajaran guru lengkap di sini sudah ada semua, jadi guru tidak perlu lagi ngeprint. Kemudian untuk supervisi guru, gitu ya, supervisi ini langsung terkoneksi ke BPMP. Jadi instrumennya adalah instrumen dari Aksi Tuan BPMP. Kemudian program Adiwiyata yang alhamdulillah sangat memudahkan kami setelah kami buat atau setelah saya buat seperti ini. Alhamdulillah sekolah kami di SD Negeri 9 Pontianak Utara itu dapat penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Pontianak untuk pertama kalinya, karena pertama kali ikut alhamdulillah langsung bisa menang, dan sekarang lagi proses menuju tingkat provinsi. Nah, ini kemudian progres pencapaian PMM guru. Jadi kami bisa ngecek progres PMM semua guru yang ada di SD Negeri 9 Pontianak Utara, termasuk punya saya, punya teman-teman yang lain, bisa dicek berapa sertifikat PMM yang sudah diperoleh. Kemudian SKP yang dulu terkoneksi ke kinerja BKN. Nah, jadi ini dibuat untuk SD Negeri 9 Pontianak Utara. Kenapa? Karena kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, setelah saya dimutasikan 3 bulan yang lalu, kemudian saya membuat untuk SD Negeri 3. Nah, di sini ada sejarah berdirinya sekolah, karena sekolah ini sudah 114 tahun didirikan. Kemudian visi misi sekolah, gitu ya. Kemudian struktur organisasi sekolah bagaimana, kemudian data personilnya. Nah, data personilnya juga sudah dibuat gitu. Jadi total ada 38 personil kami. Ini data personil. Nah, kemudian rekap presensi bulanan, kurikulum sekolah, praktek pembelajaran, P5, supervisi, dan seterusnya. Jadi saya ingin menyampaikan dalam hal ini bagaimana cara membuat ini yang saya namakan Asintara, aplikasi sistem informasi terpadu. Jadi Bapak Ibu sekalian, membuat ini sangat mudah, sangat gampang sekali, dan gratis Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini bukan masalah saya mudah untuk membuatnya, bukan masalah saya bisa membuatnya, bukan masalah itu Bapak Ibu, tapi kebermanfaatannya untuk sekolah atau kelas Bapak Ibu. Nah, kebermanfaatannya bagaimana? Sehingga Bapak Ibu saya sarankan tidak langsung buat saja. Bapak Ibu tidak langsung membuat, tapi kita harus desain dulu. Saya contohkan seperti ini. Ya, jadi
saya akan memposisikan diri saya sebagai guru, gitu ya, sebagai guru. Kalau tadi kan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi saya buat untuk kebutuhan sekolah saya. Sekarang saya akan posisikan diri saya sebagai guru. Nah, sebagai guru, misalkan saya ingin membuat microsite-nya itu seperti apa? Misalkan saya ingin membuat tentang materi pembelajaran. Anggap saja tentang sistem pencernaan pada manusia. Misal, sistem pencernaan pada manusia. Ini judulnya, judul besarnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam materi ini, apa saja sih yang Bapak Ibu perlukan sehingga memudahkan Bapak Ibu? Misalkan, isinya Bapak Ibu itu ada beberapa. Jadi, ini kita anggap komponennya, gitu kan? Di kamar sistem perencanaan pada manusia ini kamarnya. Kemudian komponen-komponen dalam kamar itu apa? Misalkan Bapak Ibu ada presensi, anggap saja presensi siswa. Apalagi yang Bapak Ibu perlukan? Anggap saja rangkuman atau materi pembelajaran. Contoh, kemudian gambar sistem atau alat pencernaan. Misal, apalagi Bapak Ibu? Selain presensi siswa pada hari itu atau pada yang Bapak Ibu perlukan pada materi itu. Nah, jadi ada presensi siswa, ada materi pembelajaran, mungkin materinya masih dalam bentuk teks gitu ya. Nah, kemudian ada gambar alat pencernaan manusia, ini dalam bentuk gambar. Kemudian mungkin Bapak Ibu ingin menampilkan video ilustrasi pencernaan, sistem pencernaan gitu ya, sistem pencernaan pada manusia. Misalkan video ini Bapak Ibu ambil dari YouTube. Apalagi misalkan dalam hal itu, oh Bapak Ibu ingin menambahkan di sini LKPD misalkan. Selain LKPD apalagi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya namakan ide. Nah, sekedar ingin berbagi Bapak Ibu sekalian, salah satu alasan juri bisa memberikan nilai tertinggi pada saya, gitu ya, dibandingkan dengan peserta lain, karena original idenya. Nah, ide itu berasal memang dari kita Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu baik sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, ya. Sebagai guru atau kepala sekolah, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai guru, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di kelas. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sesuaikan dengan lingkup kebutuhan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, jika sudah selesai ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian baru kita buat. Kita masuk ke s.id. Nah, di SID ini Bapak Ibu, kita menuju dashboard, ada namanya microsite. Di sini Bapak Ibu, jika gratis, Bapak Ibu kuotanya itu hanya ada 5. Kalau gratis. Tapi kalau yang berbayar, Bapak Ibu yang ingin dapat lebih banyak gitu ya, Bapak Ibu bisa saja berbayar. Caranya pilih upgrade di sini. Nah, nominalnya nanti Bapak Ibu cek saja sendiri gitu ya. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat. Pilih buat baru. Atau kalau Bapak Ibu yang masih dalam bahasa Inggris, maka lihat di sini. Ubah di sini menjadi bahasa Indonesia. Yang Bapak Ibu yang lebih enak pakai bahasa Inggris juga dipersilahkan. Pilih buat baru, kemudian Bapak Ibu bebas pilih di sini jenis microsite-nya apa. Saya contohkan edukasi, kemudian pilih lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu template-nya Bapak Ibu bebas pilih. Misalkan ini profil sekolah, template-nya seperti ini bentuknya nanti. Nah, seperti ini. Kalau ini seperti ini gitu ya. Jadi bebas saja Bapak Ibu, bebas saja dipilih. Nah, misalkan saya pilih ini, kemudian saya pilih lanjutkan. Nah, ini kemudian kita beri nama. Nama ini Bapak Ibu, saya coba lihatkan. Lihat, namanya adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini judulnya. Kalau Bapak Ibu untuk kelas, misalkan kelas
4B misalkan. Nah, kemudian ini adalah tautan microsite-nya. Misalkan yang tadi SID garis miring SDN 03 Pontianak Timur, atau SID garis miring SDN 09 underscore Pontianak underscore Utara. Jadi alamat website yang mudah untuk diingat. Misalkan kalau yang ini materi, misalnya ya, sistem pencernaan, materi strip sistem strip pencernaan. Misal ya, jika di sini tidak ada notifikasi Bapak Ibu, artinya alamat link ini belum ada yang menggunakan. Tapi jika ada notifikasi, maka alamat itu sebenarnya sudah ada yang menggunakan, tinggal Bapak Ibu ganti yang lain. Entah Bapak Ibu tambah dengan apa? Tambah dengan mungkin nomor atau tambah huruf dan seterusnya, silahkan saja. Kemudian pilih selesai, nanti dia akan coba verifikasi. Nah, jadi sukses, kita sudah selesai. Ini sudah berubah sistem pencernaan. Bapak Ibu sekalian, yang ini Bapak Ibu, ini namanya tautan horizontal. Nih, sebenarnya saya lebih suka mengajarkan di mana-mana itu buat dari awal. Jadi ini saya ajarkan, saya hapus saja Bapak Ibu. Saya akan ajarkan bagaimana cara mendesain dari awal sesuai dengan keperluan kita. Bapak Ibu tenang saja, jika hari ini Bapak Ibu membuat, kemudian mungkin besok atau lusa Bapak Ibu ketemu ide baru, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke SID-nya, Bapak Ibu tinggal lanjutkan mengedit. Nah, profil, kita mulai dari profil. Ini isi profil Bapak Ibu. Profil pertama kita ingin mengganti bagian atas ini ada di sini. Nah, kita ubah Bapak Ibu, misalkan saya ubah itu pakai, anggap saja inilah. Nah, saya ubah. Oke. Nih. Kalau Bapak Ibu mau kasih judul ya silahkan gitu ya. Mau pakai gambar sekolahnya silahkan, gambar kelas silahkan. Ini adalah profilnya. Jadi saya ganti pakai, anggap saja logo lah, logo. Nah, logo Pontianak misalkan. Nah, Bapak Ibu, untuk judulnya ini Bapak Ibu bisa tambahkan, bisa kurangkan, atau Bapak Ibu bisa ganti gitu ya. Deskripsinya juga Bapak Ibu bisa ganti apa terserah, misalkan alamat kelas atau apa terserah Bapak Ibu. Mau dihilangkan juga bisa. Nah, ini itu yang pertama. Kalau ini terlalu besar Bapak Ibu, maka hurufnya tinggal dinormalkan saja. Ini bisa kita ganti saja, di custom saja, ukurannya bisa kita sesuaikan, gitu ya. Nah, misalkan warna hurufnya jadikan warna merah, fontnya mau kita ubah jadi font apa ya terserah Bapak Ibu. Oke, ini warnanya kita ubah jadi warna merah. Oke. Nah, itu yang pertama. Ini kita kecilkan. Sekarang kita ingin menambahkan Bapak Ibu seperti yang ini. Pertama, presensi anak yang ada. Ya, presensi anak mungkin Bapak Ibu buat menggunakan Google Form gitu ya. Nah, Bapak Ibu jika ingin menambah maka tambah di sini. Kalau Bapak Ibu nambahkan dalam bentuk link Google Form atau link Google Drive, link apapun itu, link YouTube dan seterusnya, Bapak Ibu boleh pilih tautan. Nah, tautan gitu ya. Maka di sini ada tulisan hello, Bapak Ibu ganti saja menjadi yang pertama tadi, presensi siswa. Ini Bapak Ibu boleh blok, Bapak Ibu tebalkan hurufnya. Kalau Bapak Ibu ingin atur sebelah kiri jadi sebelah kiri begini, pengen tengah jadi kulit tengah. Nah, ini lihat itu tengah depan, pengen ini kan. Nah, atau Bapak Ibu silahkan saja diatur. Kemudian gambar ikonnya ini letak penanda saja Bapak Ibu misal. Nah, ini penanda di sini. Kalau warnanya ingin diubah, tinggal Bapak Ibu ganti saja ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana cara menautkannya? Bapak Ibu misalkan punya akun link presensi, anggap saja apapun itu. Saya contohkan linknya itu link bebas ya Bapak Ibu, anggap saja itu link presensi. Misalkan saya ambil dari Google Drive, mungkin di sini saya ada buat ya. Saya coba cek dulu.
anggap saja ya Bapak Ibu, ini adalah link, anggap saja ini, atau nah, maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ada linknya, boleh Bapak Ibu ambil dari sini, ataupun Bapak Ibu pilih share di sini. Bapak Ibu pilih copy linknya, copy link. Nah, link itu yang dimasukkan ke sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau ingin bergerak ininya, bergetar, maka pilihannya di sini tombolnya. Nah, tombolnya bergetar. Ya. Oke. Itu pertama, Bapak Ibu bisa menambahkan dalam bentuk link. Sekarang yang kedua di sini, materi pembelajaran dalam bentuk teks ya. Nah, misalkan di sini kita tambah, kalau teks di sini, Bapak Ibu teksnya, oh ya maaf, Bapak Ibu boleh dilihat di sini. Setiap saya menambahkan, maka letaknya berada di atas, gitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak berada di atas, maka saat Bapak Ibu klik tambah komponen, ini pastikan berada di akhir. Jadi akan menambah komponen-komponen bagian bawahnya. Nah, kita tambah teks. Nah, kan di bawah kan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di dalam bentuk teks, Bapak Ibu langsung menuliskan di sini, ya, maka ini akan tampil seperti ini. Saran saya Bapak Ibu aktifkan spoilernya. Nah, di sininya kasih judul, misalkan materi pembelajaran. Misalkan materinya apa, Bapak Ibu cari saja di sini, buat saja tulisan, terserah apapun tulisan itu terkait dengan materi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tulisannya ya, jumlah hurufnya ada 1000 huruf. Jadi Bapak Ibu mungkin ada penjelasan begitulah. Nah, jadi contohnya begini, saat diaktifkan maka ada tampilan di sini. Ini penjelasan. Saya copy saja. Nah, seperti ini. Nah, ini materinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan menambahkan gambar alat pencernaan manusia. Gambar alat pencernaan manusia. Jadi Bapak Ibu tinggal di sini tambahkan komponen baru, pilih gambar. Kalau gambar di sini ini cuma satu gambar. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dari satu gambar, maka pilihan image slider. Nah, lebih dari satu gambar Bapak Ibu aktifkan spoilernya, biar Bapak Ibu bisa memberikan judulnya gambar alat pencernaan, misal ya. Kalau Bapak Ibu aktifkan begini, maka nanti akan tampil seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan, Bapak Ibu hanya menambahkan gambar saja, anggap saja ini gambarnya ya, anggap saja begini, maka dia akan hasilnya akan langsung tampil di bawah seperti ini Bapak Ibu, besar hasilnya. Saya lebih menyarankan aktifkan spoiler. Kalau spoilernya diaktifkan, maka dia tampilannya seperti ini, saat diklik saja baru akan muncul. Kalau Bapak Ibu menggunakan image slider, Bapak Ibu bisa menambahkan sampai lebih dari satu gambar. Maksimal di sini ada 10 gambar. Contoh ya, saya pakai gambar-gambar yang bebas saja. Nah, misal. Nah, jadi di sini kita ada 2 gambar. Nah, ini contoh. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini apalagi? Video ilustrasi. Nah, video pembelajaran. Maka tambah saja di sini. Saya lebih menyarankan pilih Mbed di sini. Kita klik di sini namanya video ilustrasi. Spoilernya kita aktifkan untuk judul video pembelajaran. Apa videonya? Kita cari dari YouTube misalnya. YouTube. Kemudian kita cari judulnya sistem pencernaan pada manusia misal. Nah, anggap saja ini. Maka tinggal kita copy saja link yang di atas. Tinggal ini kita copy di kanan, kita salin ya, kita salin. Kemudian tinggal kita masukkan di sini. Nah, ini. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, kita contohkan. Nah, jadi yang Bapak Ibu ingat itu cuma bagian atas ini. Nih, SID materi sistem pencernaan. Jadi misalnya ya, kita akan lihat di microsite-nya hasil. Nah, Bapak Ibu
saat diklik presensi, maka dia akan langsung connect ke yang tadi link yang kita ambil. Saat Bapak Ibu ke materi, maka akan ada tulisan di sini panjang materinya, ya. Saat nanti diklik gambar pencernaan, maka akan muncul gambar-gambar alat pencernaan. Saat dipilih video pembelajaran, nah ini yang video YouTube tadi, tinggal kita klik langsung tampil. Nah, tampil seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat memudahkan. Nah, kembali lagi. Di sini misalkan ada LKPD. LKPD-nya dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk Google Drive ya. Bapak Ibu buat LKPD, kemudian Bapak Ibu masukkan dalam Google Drive atau Google Form gitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal tautkan saja linknya. Nah, jadi itu. Kemudian Bapak Ibu bisa maksimalkan di sini. Ya. Bapak Ibu bisa tambahkan nomor HP, Bapak Ibu bisa tambahkan nomor Telegram dan seterusnya, termasuk map gitu ya. Kalau tautan horizontal itu adalah media-media sosial. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja media sosial Bapak Ibu di sini. YouTube Bapak Ibu, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan seterusnya, tambahkan saja. Nah, jadi saat diklik di sini maka langsung akan muncul terkoneksi langsung ke Facebook misalkan, atau terkoneksi ke YouTube. Nah, biasanya kalau youtuber pemula itu kan dia langsung menampilkan ke channelnya supaya orang jadi subscribe channelnya. Kalau ingin diubah warnanya, tinggal Bapak Ibu ganti saja di sini warnanya misalkan. Nah, maka warnanya akan berubah Bapak Ibu. Jadi microsite-nya sederhana. Yang perlu Bapak Ibu ingat atau Bapak Ibu bagikan adalah alamat linknya SID _ apa alamat microsite Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu anggap saja sudah keluar dari microsite-nya. Jadi Bapak Ibu ingin mengedit. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke SID. Kembali saja Bapak Ibu ke SID, maka sebenarnya di sini sudah otomatis tersimpan. Bapak Ibu jangan khawatir, udah tersimpan, Bapak Ibu tinggal klik edit saja. Bapak Ibu ingin menambahkan dan seterusnya, tinggal klik edit, maka akan muncul. Baik, demikian Bapak Ibu di sesi pertama ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah di ide Bapak Ibu, bukan masalah tampilannya bagus atau tidak, itu urusan kedua ketiga. Tapi yang paling utama adalah ide. Apa yang Bapak Ibu butuhkan di kelas, apa yang Bapak Ibu butuhkan di sekolah. Bapak Ibu sebagai guru artinya di kelas, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah artinya kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita buat itu jauh lebih bermanfaat. Ini Bapak Ibu nanti bisa digunakan atau dibuka melalui handphone, melalui laptop gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ya, Bapak Ibu ingin ingin menjadikan ini yang link ini menjadi aplikasi di HP Android Bapak Ibu atau HP Android anak-anak murid kita gitu ya. Bapak Ibu, tutorialnya sudah saya buatkan. Tutorialnya sudah saya buatkan di channel yang sama. Ini adalah channel saya yang baru, aksi nyata, karena channel Inspirasi Pendidikan dengan 22.000 subscriber sudah dihack orang tidak bertanggung jawab tahun yang lalu. Jadi saya coba buat channel yang baru, mudah-mudahan channel ini menambah kebermanfaatan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.